Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang fungsi dan metode berpikir ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode berpikir ilmiah. Istilah metode berasal dari kata Yunani yaitu meta yang artinya menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan logos artinya adalah jalan, cara, dan arah. Pendapat Surajio mengatakan bahwa metode adalah cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang ditempuh dengan langkah yang sistematis. Pendapat lain menjelaskan bahwa metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematik, logis, dan objektif. Pendapat lain mengemukakan metode ilmiah adalah teknik atau cara dan ukuran yang dipergunakan oleh para ilmuwan untuk mengatur dan mengembangkan cabang pengetahuan khusus mereka. Herodotus memberikan pengertian bahwa metode ilmiah merupakan proses langkah-langkah yang dengan itu ilmu-ilmu memperoleh pengetahuan. Liang Ji dari pendapat tentang metode ilmiah dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah ini adalah cara, prosedur, pola, pendekatan, alat bantu, dan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif dalam mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ilmiah merupakan prosedur yang ditempuh dalam upaya menemukan segala permasalahan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang dilakukan secara terencana, sistematis, logis, terencana, terstruktur, dengan mencatat, merumuskan serta diakhiri dengan membuat laporan dengan berpedoman pada ciri khusus keilmuan, yakni sistematis dan empiris dan rasional sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa pola pikir dalam pendekatan ilmiah yaitu pola pikir induktif dan pola pikir deduktif. Pola pikir induktif dikembangkan oleh aliran empirisme. Aliran ini muncul dipelopori oleh Francis Bacon sebagai perintis filsafat ilmu. Berkaitan dengan aliran empirisme atau empirisme, Thomas Hobbes berasumsi bahwa awal segala pengenalan berawal dari pengalaman indrawi. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan, kalkulus, yaitu penggabungan data indrawi yang sama dengan teknik yang berbeda. Aristoteles, salah satu seorang filosof zaman Yunani, menjelaskan bahwa proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat pribadi kepada yang bersifat umum dapat dilihat bahwa premisnya terdiri dari proposisi yang tunggal, sedangkan konklusinya sebuah proposisi universal yang berlaku secara menyeluruh. Berikut salah satu contoh pola pikir induktif, yaitu hari mahasiswa program Dr. STS Jambi wajib mengambil mata kuliah filsafat ilmu lanjutan. Yang kedua, Sulis mahasiswa program Dr. STS Jambi wajib mengambil mata kuliah filsafat ilmu lanjutan. Yang ketiga, Ramanda mahasiswa program Dr. STS Jambi wajib mengambil mata kuliah filsafat ilmu lanjutan. Yang keempat, semua mahasiswa program Dr. STS Jambi wajib mengambil mata kuliah filsafat ilmu lanjutan. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat ditarik kesimpulan semakin besar jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induksi, maka semakin tinggi probabilitas kesimpulannya. Yang kedua adalah pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulannya yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya berisi kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Pada prinsipnya, berpikir ilmiah ini akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, dalam menerapkan berpikir ilmiah untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka prosedurnya disebut dengan metode ilmiah menurut Supriyanto sebagai bentuk ekspresi dari cara kerja pikiran
sehingga menghasilkan pengetahuan ilmiah yang bersifat rasional dan teruji secara empiris. Berpikir kan merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang melakukan induksi dan deduksi. Induksi itu adalah cara berpikir yang di dalamnya itu kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi itu adalah cara berpikir yang di dalamnya adalah kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola yang disebut dengan silogismus atau silogisme. Silogisme tersusun dari dua pernyataan premis mayor dan premis minor dan sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan atau pengetahuan akan benar apabila 1. Premis mayornya benar, 2. Premis minornya benar, dan 3. Cara penarikan kesimpulannya pun benar. Induksi berkaitan dengan empirisme, yakni paham yang memandang fakta yang ditangkap oleh pengalaman manusia sebagai sumber kebenaran. Sementara itu, deduksi berkarib dengan rasionalisme, yaitu yang paham memandang rasio sebagai sumber kebenaran. Dengan demikian, berpikir ilmiah atau metode keilmuan merupakan kombinasi antara empirisme dan rasionalisme. Ciri khas induksi ialah menemukan dasar formal yang melampaui data-data partikular, betapapun besar jumlahnya. Dalam hal dasar inti ini, menurut Bacon, pertama-tama ditemukan dasar inti masih partikular yang keabsahannya perlu diperiksa secara deduksi. Jika hal ini sudah cukup handal, barulah maju untuk menemukan dasar inti yang semakin umum dan luas. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana berpikir ilmiah. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana ilmiah yaitu suatu alat untuk manusia dalam melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah, diperlukan alat berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat berpikir yang benar. Untuk mendapatkan ilmu yang diperlukan, sarana berpikir diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Sarana berpikir ilmiah ada 4, yaitu bahasa logika, sistematis, dan statistik. Sarana berpikir ilmiah merupakan bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Sistematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan statistik berperan dalam pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Berpikir ilmiah dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang lebih luas bertujuan memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita manusia jelas memerlukan sarana atau alat berpikir ilmiah. Sarana ini bersifat niscaya, maka aktivitas keilmuan tidak akan maksimal tanpa sarana berpikir ilmiah tersebut. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi langkah-langkah metode ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah. Untuk mendapatkan kebenaran, dengan perkataan lain, sarana berpikir ilmiah memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah dengan baik, teratur, dan cermat. Oleh karena itu, agar ilmuwan dapat bekerja dengan baik, ia mesti menguasai sarana berpikir ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis metode penelitian ilmiah. Di sini ada 2 metode, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan pada perhitungan atau angka, atau bisa disebut dengan kuantifikasi data. Yang kedua, penelitian ini melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan tingkatan dalam pengamatan, maka pengamatan harus mengetahui apa yang menjadi ciri semua itu. Pendekatan penelitian ini lebih banyak menggunakan logika hipotetiko verifikatif
Pendekatan tersebut dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Penelitian ini menekankan pada indeks dan pengukuran empiris. Penelitian kuantitatif mengetahui apa yang tidak diketahui, sehingga desain yang dikembangkan semuanya merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori dan definitif. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti dituntut memahami dan menguasai statistik sebagai alat analisis data. Penelitian kuantitatif disebut penelitian ilmiah. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan dari segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah. Perhatian penelitian ini lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori substantif berdasarkan teori dari konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa tidak tahu mengenal apa yang akan ditelitinya, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka dengan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya. Penelitian ini tidak mengadakan mengukur dan menghitung terhadap data. Dalam penelitian ini dituntut ketajaman dan kecermatan mengamati, mencatat suatu proses dan aktivitas yang nampak dalam realitas serta menganalisisnya. Dalam satu kesatuan yang bermakna membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keluasan dari peneliti dalam melaksanakan penelitian kualitatif ini. Penelitian kualitatif ini disebut dengan penelitian inquiry naturalistik atau alamiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah berpikir ilmiah. Langkah-langkahnya yaitu 1. Merumuskan masalah. Berpikir secara ilmiah melalui metode ilmiah diawali dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Langkah yang harus dilakukan adalah konseptualisasi masalah penelitian sehingga jelas rumusan dan ruang lingkup masalah, dan batasan konsep dan batasan operasional. Dalam merumuskan masalah berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, definisi operasional, dan tujuan serta manfaat penelitian. Langkah-langkah yang kedua yaitu perumusan hipotesis. Hipo artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Dalam bahasa Indonesia dituliskan hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Pendapat lain mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, suatu hipotesis mesti dikembang dari suatu teori terpercaya. Jadi, hipotesis adalah usaha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan berhubungan serta mendukung terhadap hipotesis yang telah diajukan, sehingga bisa teruji kebenaran hipotesis tersebut atau tidak, dan hal ini sangat penting untuk dilakukan karena tanpa ada proses pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian akan sulit penelitian tersebut ditanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Langkah yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Fungsi dan peran hipotesis sebagai jawaban tentatif terhadap masalah yang digarap. Selain itu, hipotesis terkandung acuan-acuan landasan teoritis yang memandu terhadap persiapan penelitian untuk mengungkapkan data-data empiris pendukung. Ini berarti mengandung langkah lanjut untuk membuat rancangan penelitian sesuai dengan faktor-faktor yang terlibat, sifat pengaruh masing-masing faktor, hubungan pengaruh gabungan faktor. Sekaligus menentukan metode penelitian data ini pengambilan datanya. Setelah data hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasi, kemudian dikelompokkan mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung hipotesis. Proses menata data empiris yang tersebar dan kini terhimpun ke dalam kelompok yang memungkinkan dilakukan suatu generalisasi disebut logika induktif yang menganut asas korespondensi. Adapun asas korespondensi ialah kesesuaian antara hipotesis sebagai hasil pemikiran rasional atau bersifat abstrak dengan dukungan
dengan dukungan data empiris. Bila semua data empiris mendukung, berarti hipotesis diverifikasi sebagai dapat diterima. Sebaliknya, bila data empiris tidak mendukungnya, maka hipotesis difalsifikasi atau ditolak. Langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Rumusan simpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan, walaupun dianggap cukup penting. Ini perlu ditekankan karena banyak peneliti terkecoh dengan temuan yang dianggapnya penting, walaupun pada hakikatnya tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam berpikir ilmiah. Dalam logika dijumpai materi tentang kesalahan berpikir, falesia atau falasi, yaitu suatu proses berpikir yang menghasilkan putusan akal atau kesimpulan yang pasti salah atau keliru. Di sini kita menjumpai beberapa sumber yang mendatangkan kesesatan dalam berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu ada bahasa. Terdapat banyak istilah dalam bahasa yang memiliki pengertian yang jamak pula. Salah satu istilah belum tentu memiliki satu pengertian. Jika pengertian yang terdapat dalam istilah yang dipakai sudah pasti salah, maka kesimpulannya salah pula. Poin kedua, hal yang tak relevan atau irrelevan. Banyak pihak berpikir diikuti dengan perasaan yang emosional sehingga seseorang tak memperhatikan apa yang dipikirkan, melainkan orang yang diajak berpikir. Kesalahan ini disebut dengan argumen ad hominem atau argumen ad misericordiam. Poin ketiga, konsep dan proposisi. Mereka yang berpikir memakai konsep secara tidak jelas atau pengertian konsep itu sendiri tidak jelas, sehingga hubungan konsep akan tidak jelas pula. Jika pengertian konsep telah salah sejak awal, maka argumentasi dan hubungan antar konsep akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Materi kedua yaitu karakteristik metode ilmiah. Pertama, fakta. Membangun ilmu pengetahuan itu memerlukan fakta-fakta nyata yang sudah baik yang sudah tersedia maupun yang harus dikumpulkan melalui penelitian. Ini berarti berupa data empiris yang terjangkau oleh pengalaman indrawi. Jadi, bukan berupa hal-hal yang nyata ada dalam pikiran, dalam bayangan, atau menurut cerita orang. Berarti pula bahwa data empiris yang dikumpulkan itu dapat diamati dan diukur dan dapat dianalisis lebih lanjut. Poin ketiga, pertimbangan objektif. Segala sesuatu yang dilakukan, digunakan, dan diamati berlangsung secara objektif, sehingga hal yang sama dapat dilakukan atau diulang oleh pihak lain yang berminta dengan metode dan teknik yang sama. Ini berarti bersifat intersubjektif atau impersonal, yaitu tidak terbatas semata-mata kepada orang yang satu saja, melainkan juga oleh orang lain yang mempunyai pengetahuan yang sama. Berarti pula bebas dari prasangka atau pertimbangan yang subjektif. Ketiga, analistik. Dapat diartikan sebagai sikap yang logis dan sistematis dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan fakta, data, dan kenyataan. Poin keempat, kritis. Dapat diartikan sebagai sikap yang mengarah pada upaya untuk memecahkan permasalahan, mempersoalkan atau mempertanyakan tentang suatu hal. Poin kelima, terbuka. Dapat diartikan sebagai sikap yang bersedia menerima pandangan atau gagasan dari orang lain meski
bertentangan dengan penemuannya sendiri. Materi ketiga yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, metode penelitian ilmiah merupakan prosedur yang ditempuh dalam upaya menemukan segala permasalahan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan secara tercerna, sistematis, logis. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan dedukasi. Ketiga, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. 4. Jenis metode penelitian ilmiah yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 5. Langkah-langkah berpikir ilmiah yaitu merumuskan masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan kesimpulan. 6. Kesalahan dalam berpikir ilmiah yaitu bahasa, hal yang tak relevan, konsep, dan proposisi. Ketujuh, karakteristik metode ilmiah yaitu fakta, pertimbangan objektif, analitik, kritis, dan terbuka. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah pertama, metode penelitian ilmiah merupakan prosedur yang ditempuh dalam upaya menemukan segala permasalahan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan logis. 2. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. 3. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. 4. Jenis metode penelitian ilmiah yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 5. Langkah-langkah berpikir ilmiah yaitu merumuskan masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan kesimpulan. 6. Kesalahan dalam berpikir ilmiah yaitu bahasa, hal yang tak relevan, konsep, dan proposisi. 7. Karakteristik metode ilmiah yaitu fakta, pertimbangan objektif, analitik, kritis, dan terbuka.